Selamat datang di channel Bang Buluk. Langsung aja kali ini akan mereview film tentang seorang pembunuh bayaran yang mengalami insiden hingga kehilangan ingatannya. Identitasnya ditukar oleh seseorang hingga sehari-hari dia menjalani hidup sebagai orang baru. Banyak hal konyol dan lucu yang terjadi setelahnya. Karena kalian sudah gak sabar, pasti penasaran, langsung saja ke videonya, cekidot. Pada suatu malam seorang pembunuh bayaran berdarah dingin sedang melancarkan aksinya. Pembunuh bayaran tersebut bernama Hyung Wook. Setelah itu dia membawa si korban ke dalam mobil untuk dibuang ke suatu tempat, sehingga tidak meninggalkan barang bukti. Di waktu dan tempat berbeda terdapat seorang pria yang bernama Jae-sung mencoba untuk bunuh diri. Namun tiba-tiba ibu kos mengetuk pintu dan ingin memberikannya makanan. Ternyata itu hanyalah tipuan dari ibu kos agar dia mau keluar. Ibu kos memarahi Jae-sung karena sudah beberapa bulan menunggak membayar uang kos. Dia juga menyindirnya sebagai seorang pria yang pemalas jorok dan tidak punya masa depan. Jae-sung pun merasa kesal dan pergi keluar untuk mandi di pemandian umum. Di sana dia bertemu dengan Hyung Wook yang juga akan mandi sekaligus membersihkan noda darah yang ada pada jamnya. Ketika berjalan di dalam pemandian tanpa disangka Hyung Wook terpeleset sabun mandi dan akhirnya terjatuh. Semua orang melihatnya dan mengira dia sudah mati. Jae-sung yang tadi melihat barang mewah orang itu memiliki ide untuk menukar kunci lokernya agar dia bisa mengambil barang-barangnya. Jae-sung keluar dari pemandian umum mbak orang kaya saja. Dia melihat si ibu kos sedang ngobrol dengan ibu-ibu PKK. Di sana dia membayar semua tunggakan uang kos yang diambil dari dompet orang yang apes tadi. Tak lupa juga dia membayar hutang pada teman berserta bunganya. Di tempat lain Yongguk yang dikira sudah mati ternyata masih hidup, namun dia mengalami amnesia dan lupa akan segalanya bahkan namanya sendiri. Identitas satu-satunya yang ada hanyalah data diri dari loker di pemandian umum itu. Salah satu petugas ambulan yang bernama Lina menjelaskan kejadian sebelum dia dibawa ke rumah sakit. Pada saat itu petugas rumah sakit mengatakan bahwa dia adalah Jae-sung berdasar data diri yang ada, di dompetnya hanya ada uang Rp2.000 sehingga dia meminta tolong meminjam dari Rina. Di dalam mobil mereka berbincang-bincang singkat mengenai dirimu yang sekarang menjadi Jisung. Di KTP umur tertulis 32 tahun. Rina pun kaget umur segitu tapi mukanya sudah boros banget, dia masih berpikir positif mungkin karena pasiennya terlalu banyak merasakan pahitnya dunia. Di tempat lain Jae-sung yang asli memasuki apartemen miliki Hyung Wook, dia sungguh kaget karena Hyung Wook ternyata adalah seorang yang kaya raya. Berbeda dengan nasib Hyung Wook saat memasuki kamarnya ternyata seperti kandang kuda. Rina pun kaget dengan keadaan kamar itu apalagi Hyung Wook. Sungguh apes nasibnya ya. Setelah bersih-bersih kamar, Hyung Wook bertanya pada tetangga kamarnya. Siapa tahu ingatannya bisa pulih. Tetapi sepertinya dirinya yang dulu memiliki reputasi yang jelek di mata tetangganya. Sementara itu keseharian Jisung yang menempati apartemen Hyung Wook hanyalah melihat TV yang di dalamnya terdapat gadis cantik yang bernama Eunju. Dan ternyata TV tersebut terhubung dengan CCTV dari tempat lain. Ya namanya pemuda tanpa harapan setiap hari dia tetap jorok dan bermalas-malasan. Selang beberapa hari Rina mengunjungi Hyung Wook untuk mengecek kesehatannya. Dia kaget karena sekarang kamarnya sudah bersih. Dia turut kasihan dengan nasib Hyung Wook. Kemudian memiliki ide mempekerjakannya di rumah makan milik ibunya. Dari pandangan pertama ibunya sudah tidak setuju. Karena dilihat dari mukanya dia sudah seperti tukang begal. Namun ketika Rina memberitahu bahwa orang itu berhutang uang untuk membayar rumah sakit. Terpaksa ibunya menerimanya agar dia bisa membayarnya. Setelah beberapa hari Jae-sung menemukan sebuah kamar rahasia. Dia mengiri bahwa Hyung Wook adalah seorang polisi, yang sedang menginvestigasi kasus korupsi di sebuah perusahaan besar. Dan tugasnya adalah melindungi wanita di CCTV tersebut. Karena sangat cantik Jae-sung mencoba untuk bertemu langsung dengan wanita tersebut.
Setelah berkeliling kamar akhirnya dia menemukan nomor kamar apartemennya. Di tempat lain rumah makan milik Ibu Rina tiba-tiba menjadi viral di kalangan anak SMA. Tanpa diduga Nyung Wook sangat ahli memasak apalagi menggunakan pisaunya, semua pelanggan yang datang sampai tak tega memakan masakan yang unyu-unyu tersebut. Rina pun ikut senang dan tidak salah menyuruhnya bekerja di tempat ibunya. Nyung Wook yang melihat kalender yang ditandai oleh Jae Sung mencoba untuk mencari tahu aktivitas yang akan dilakukannya pada masa lalu. Dia dibawa ke sebuah mobil menuju tempat syuting, ternyata tanggal tersebut adalah jadwal Jae Sung syuting sebagai pemeran figuran yang kerjanya hanya dipukuli saja. Semua hal yang dilakukan Nyung Wook selalu salah dan membuat sutradara bingung. Setelah pulang dari syuting Nyung Wook mau pergi ke rumah Rina untuk meminta maaf karena tidak datang hari ini. Semua orang termasuk Ibu Rina mengkhawatirkannya. Kemudian dia mengatakan hal penting bahwa di masa lalunya dia adalah seorang aktor yang sedang merintis karir. Tentu saja semua orang tidak percaya termasuk saya. Di malam hari setiap hari Kamis Engju pergi ke jalan seperti menunggu seseorang untuk menjemputnya. Jae Sung yang selalu melihatnya pun bingung akan kegiatan yang dilakukan oleh Engju tersebut. Namun dia pantang menyerah dan terus melakukan pendekatan. Di lain tempat pun Nyung Wook juga pantang menyerah berlatih fisik untuk persiapan kegiatan syuting berikutnya. Sungguh beruntung dia terpilih menjadi penjaga si bos di dalam film. Tugasnya adalah selalu melindungi bos pada saat perkelahian. Pada saat pengambilan gambar Nyung Wook sangat totalitas dalam perannya, semua musuh yang akan menyerang bos dihajar satu persatu, sampai-sampai si bos tidak bisa menunjukkan aksinya sama sekali. Sebenarnya bukan salah Nyung Wook sih ya, memang dianya saja yang terlalu kuat. Namun karena penampilannya itu si sutradara malah ingin melibatkan Nyung Wook ke peran yang lebih banyak. Penampilan yang sungguh membagongkan namun sang sutradara malah sangat puas. Seluruh pelanggan rumah makan menyaksikan film perdana dari Nyung Wook. Rina dan ibunya sangat bangga terhadapnya. Di lain tempat tanpa sengaja Engju bertemu Jae Sung di salah satu tempat makan, kesempatan itu dimanfaatkan Jae Sung untuk mendekatinya. Keesokan hari dan seterusnya Ji Sung selalu memberikan hadiah yang sampai membuat Engju senang. Perjuangan Ji Sung akhirnya membuahkan hasil, sepertinya juga akhirnya menaruh hati padanya. Keesokan harinya Hyung Wook ditemani Rina untuk persiapan syuting selanjutnya. Sang produser menghendaki Nyung Wook diberikan peran lebih penting, karena sinetronnya viral di kalangan emak-emak berkat penampilannya. Setelah selesai sutradara memuji penampilan Nyung Wook dan semangatnya untuk terus belajar. Di malam hari Jae Sung dengan berani mengangkat telepon memiliki Nyung Wook. Dia penasar dengan kasus yang melibatkan Engju tersebut. Sehingga dia berniat menemui si penelpon. Namun memiliki misi untuk melenyapkan Engju. Dia kemudian memiliki ide untuk pindah apartemen. Tapi tak lupa semua duitnya diambil juga. Jae Sung kemudian mencegah Engju kemudian menceritakan semuanya. Dia menawarinya untuk tinggal dan bersembunyi bersamanya. Adegan selanjutnya adalah cerita Hyung Wook, yang ketahuan selingkuh dengan kekasih bos dan akhirnya dihajar. Namun karena iri akan kemajuan peran dari Hyung Wook, si bos memanfaatkan itu untuk mengajarnya beneran. Di malam hari Rina mengobati luka Hyung Wook dan merasa kesal dengan aktor utama tersebut. Di sini Hyung Wook sedikit menggoda Rina yang membuatnya malu-malu. Sinetron tersebut makin naik daun. Dan akhirnya sosok gemuk menjadi pemeran utama di film itu. Seluruh tetangganya kaget, dan tidak percaya akhirnya Hyung Wook menjadi terkenal, bahkan dia sudah memiliki fans sendiri. Tibalah di adegan paling sulit buat Hyung Wook, yaitu adegan merayu perempuan,
Semakin diulang semakin menyeramkan saja. 너무 무서워요. 너무 무서워요. Setelah selesai Hyung Wook menceritakan kesulitannya tersebut pada Rina. Dengan polosnya dia meminta Rina untuk mengajarinya berciuman. Dari gelagatnya, sepertinya dia menyukaimu Hyung Wook. Malu-malu tapi mau Rina akhirnya menyetujuinya. Beberapa hari kemudian bos perusahaan yang ingin melenyapkan Eng Ju menyuruh anak buahnya untuk cepat menghabisinya. Karena pembunuh yang disewa sebelumnya tiba-tiba menghilang, mereka harus mencari penggantinya. Pembunuh yang hilang itu adalah Hyung Wook, yang sekarang ini sedang piknik bersama keluarga Rina. Terlihat keceriaan di wajah mereka semua, terutama Rina dan Hyung Wook. Kemudian saat pulang ke rumah di dalam mobil, Hyung Wook melihat orang membawa tas troli. Perlahan-lahan ingatannya pulih kembali. Akhirnya dia mengingat siapa dirinya sebenarnya dan apa yang akan dilakukannya. Hyung Wook kembali ke apartemennya dan mendapati sudah acak-acakan. Dia menyadari siapa yang selama ini memakai ruangannya dan segera melacaknya. Setelah ketemu, Hyung Wook marah kepada Jae-sung, karena dia menggunakan segala miliknya dan membuat masalah menjadi lebih rumit. Namun Eng Ju malah membela Jae-sung. Hyung Wook kemudian menyuruh Eng Ju untuk segera lari ke luar negeri sekarang juga. Ternyata Hyung Wook memiliki rencana sendiri terhadap misi yang diberikan padanya. Selama ini target yang diberikan padanya tidak benar-benar dibunuh, namun kematiannya dipalsukan. Itu juga adalah rencananya dengan Eng Ju selama ini. Dan itulah mengapa Eng Ju selalu menunggu setiap hari Kamis untuk dijemput oleh Hyung Wook. Namun sekarang ini Eng Ju tidak mau pergi sendirian. Dia ingin tetap bersama Jae-sung. Mau tidak mau membuat Hyung Wook membuat rencana baru, yaitu memasukkan kematian mereka berdua sekaligus dirinya. Pada saat ingin pergi ke lokasi yang ditentukan, tiba-tiba Rina datang. Hyung Wook mengatakan bahwa dia sudah mengingat semua masa lalunya. Dia mengatakan bahwa dia bukanlah orang baik, dan menyuruh Rina meninggalkannya. Namun Rina tidak menerima begitu saja. Dia membuntuti Hyung Wook yang kemudian sampai di sebuah gudang kosong. Di dalam sudah terdapat si bos perusahaan bersama para bawahannya. Mereka ingin menyaksikan sendiri kematian dari Eng Ju. Kemudian Hyung Wook seketika datang dan mengajar Jae-sung. Yang mereka bertiga lakukan adalah sandiwara untuk memasukkan kematian mereka. Namun tiba-tiba Rina datang, semua ikut bingung melihatnya, terutama Hyung Wook. Hyung Wook sangat panik karena rencana yang mereka susun dengan rapi berantakan seketika. Mau tidak mau dia dan Jae-sung melakukan improvisasi adegan. Dan akhirnya mereka tertimpa kontainer. Karena bos dan anak buahnya melihatnya secara langsung, mereka percaya bahwa semua sudah mati dan akhirnya pergi. Ternyata tindakan tersebut sudah diatur sedemikian rupa. Jae-sung dan Eng Ju mengucapkan terima kasih pada Hyung Wook, sedangkan Rina masih merasa kaget dengan kejadian barusan. Hyung Wook mencoba menenangkan Rina dan mulai menjelaskan semuanya. Rina lebih terkejut ketika mendengar umur Hyung Wook seperti ditimpa kontainer berkali-kali. Namun sepertinya Rina sudah terlanjur sayang dengan Hyung Wook. Kemudian bergegas membawanya ke lokasi syuting. Adegan akhir dalam sinetron adalah mengungkapkan perasaan cinta. Hyung Wook dengan nalurinya mampu mengatakan hal itu.
Namun pandangan tidak ke aktris di depannya namun kepada Rina. Rina pun dengan berat besi maksud saya dengan senang hati menerimanya. Hyung Wook meninggal sebagai pembunuh bayaran kemudian menjadi koki. Dan hari yang damai pun berlangsung selamanya. Tamat. Sekian pembahasan film yang niatnya serius malah menjadi lucu, mungkin, semoga penonton di seluruh penjuru, timur barat selatan dan utara menikmatinya, dan jangan lupa, ulah poho bantuannya untuk like, komen dan subscribe guys, karena hanya kalian channel ini bisa berkembang biak, sekian dan terima kasih sampai jumpa di video berikutnya.